Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fareza. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester keempat dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD SH MMMH, dalam mata kuliah Hukum Perniagaan Internasional. Perniagaan internasional atau perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi jual beli antar negara, baik berupa barang atau jasa, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan finansial maupun keuntungan yang lainnya. Pada awalnya, hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah negara tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan, maka hubungan dagang tersebut turut melibatkan para pedagang dari negara lain. Nah, di sini ada seorang ahli yang bernama Smithoff. Beliau mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Atau dalam bahasa Indonesianya, yaitu hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Kemudian selanjutnya, yaitu ada prinsip-prinsip di dalam hukum perniagaan internasional. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah kebebasan berkontrak, yakni prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Kemudian yang kedua adalah Pacta Sunt Servanda, yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atau dengan kata lain, kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak itu berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan kesepakatan. Jadi, apapun isi di dalam kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh ada yang melanggar. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan arbitrase sebagai dasar penyelesaian sengketa, dan yang terakhir adalah prinsip dalam kebebasan untuk berkomunikasi antar pihak yang ingin melakukan perdagangan. Kemudian selanjutnya adalah subjek-subjek daripada hukum perdagangan internasional. Subjek daripada hukum perdagangan internasional di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah negara, yang kedua adalah organisasi perdagangan internasional, yang ketiga adalah individu, yang keempat adalah bank, dan yang terakhir adalah perusahaan multinasional. Semua subjek hukum di dalam hukum perdagangan internasional ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam perdagangan, baik itu sebagai penjual maupun pembeli, maupun juga sebagai perantara di dalam perdagangan internasional itu sendiri. Sedangkan untuk bank itu sendiri, mereka memiliki peran lain, yaitu sebagai jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor dan transfer uang. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan dalam perdagangan internasional itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, kita mengenal ada 2 jenis kegiatan yang di dalam hukum perdagangan internasional sering dilakukan, yaitu yang pertama adalah impor dan yang kedua adalah ekspor. Impor merupakan kegiatan membeli suatu barang dari luar negeri ke dalam negeri, sedangkan ekspor adalah kebalikannya, yaitu kegiatan menjual barang-barang atau produksi dalam negeri ke luar negeri. Dalam hal impor dan ekspor ini memiliki manfaat bagi negara tersendiri. Yang pertama, tujuan atau manfaat ekspor yaitu mengendalikan harga produk. Yang kedua adalah menumbuhkan industri dalam negeri. Dan yang ketiga adalah menambah devisa negara. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak lapangan kerja. Sedangkan tujuan dan manfaat daripada impor, yaitu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah memperkuat posisi neraca pembayaran, dan yang ketiga adalah mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.
Nah, di dalam kegiatan ekspor impor ini juga ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu sebelum melakukan hubungan perdagangan internasional ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan hubungan perdagangan atau bisnis di dalam dunia internasional. Apa dua hal tersebut? Dua hal tersebut adalah MOA atau Memorandum of Agreement dan MOU atau Memorandum of Understanding. Yang pertama adalah MOA. MOA dapat dipahami bahwa tujuannya adalah sebagai dokumen hukum yang menjelaskan persyaratan dan isi dari perjanjian kemitraan. Sebab MOA memuat berbagai rincian dari kewajiban dan komitmen serta meminimalisir risiko kecurangan pada masing-masing pihak. Hal ini juga dapat disebut sebagai kontrak dan mengikat secara hukum. Sedangkan untuk MOU, yaitu MOU memiliki fungsi yang pertama adalah mencapai suatu kesepakatan bersama, yang kedua adalah terhindar dari risiko ketidakpastian, yang ketiga adalah mencatat perjanjian dalam negosiasi awal di dalam MOU, dan yang keempat dapat melakukan pembatalan perjanjian dengan mudah, dan selanjutnya yaitu menjadi framework antara kesepakatan dengan kontrak. Kemudian untuk selanjutnya, di dalam kegiatan ekspor dan impor atau di dalam kegiatan perdagangan internasional itu terdapat berbagai macam sistem pembayaran yang bisa dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan hubungan jual beli di dalam dunia internasional. Tetapi di sini saya akan menyebutkan tiga cara yang paling sering dilakukan di dalam sistem pembayaran dalam perdagangan internasional ini. Sistem yang pertama yaitu adalah advance payment, yaitu cash with order atau pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan itu dikirim. Kemudian yang kedua adalah open account, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah letter of credit. Letter of credit merupakan jaminan yang diterbitkan oleh isung bank atas perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Nah, untuk letter of credit ini merupakan sistem pembayaran yang paling sering dipakai oleh para pihak yang melakukan perdagangan internasional karena ada banyak manfaat atau keuntungan daripada sistem pembayaran yang satu ini, yaitu jaminan pembayaran dari bank selama dokumen yang dikirimkan sesuai dengan LC, yaitu jaminannya memperoleh barang sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak. Kemudian selanjutnya, di dalam hukum perniagaan internasional ada juga faktor-faktor pendorong mengapa perdagangan internasional itu dapat terjadi. Di sini saya akan menjabarkan beberapa faktor-faktornya, yaitu yang pertama adalah faktor alam atau potensi alam. Kemudian yang kedua adalah keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kemudian selanjutnya adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kemudian yaitu keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir yaitu terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Jadi mereka membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam negerinya. Karena tidak setiap negara bisa memproduksi semua hal yang ada di dunia. Jadi mereka membutuhkan hubungan jual beli dengan negara lain agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk dalam negerinya sendiri. Kemudian di sini ada manfaatnya daripada perdagangan internasional,
Yang pertama mungkin yaitu menjalin persahabatan antar negara. Kemudian yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang ketiga yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima adalah transfer teknologi modern. Nah, untuk selanjutnya yaitu hambatan yang terjadi di dalam hubungan perdagangan internasional. Yang pertama, ada perbedaan mata uang, kemudian kebijakan impor suatu negara-negara proteksi, kemudian kuota impor, kemudian perang dan resesi, kemudian adanya tarif yang dibebankan, kemudian yang terakhir adalah produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang lama dalam kegiatan jual beli ini. Nah, di sini juga ada kebijakan-kebijakan yang sering dilakukan oleh negara-negara di dunia di dalam perdagangan internasional, yaitu berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, yaitu antara lain kebijakan proteksi, kemudian kebijakan perdagangan bebas, dan kemudian kebijakan politik dumping. Kebijakan proteksi yang pertama yakni kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Nah, bentuk-bentuk proteksi yang dapat dijalankan suatu negara yaitu antara lain pertama adalah larangan impor, kemudian mengenakan tarif impor, kemudian yang ketiga adalah membatasi kuota impor, yang keempat adalah melakukan subsidi, dan yang terakhir adalah premi. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas, itu hanya berlaku bagi negara anggota yang tergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut. Dan kebijakan terakhir yaitu adalah kebijakan politik dumping. Politik dumping di sini adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Nah, kebijakan ini itu memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar. Nah, di sini bisa saya berikan satu contoh, yaitu negara Jepang. Kalau kalian pernah mendengar yang namanya era 5000, nah disitulah letak politik dumping dari negara Jepang. Mereka menjual barang-barang produksi dalam negeri mereka di luar negeri itu sangat murah atau jauh lebih murah daripada mereka menjual barang-barang produksi mereka di dalam negeri mereka sendiri. Nah, itu tadi tujuannya, yaitu untuk meningkatkan daya saingnya di dunia internasional. Nah, hal penting yang harus diperhatikan oleh subjek-subjek hukum perdagangan internasional tersebut adalah ketika mereka ingin melakukan hubungan jual beli atau perdagangan internasional, maka mereka harus mengikuti prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang telah disepakati oleh dunia internasional agar hubungan jual beli mereka atau perdagangan internasional mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan dan bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pihak yang melanggar Pakta San Serpanda tersebut atau melanggar isi daripada perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama para pihak sebelum melakukan hubungan perdagangan internasional, maka para pihak atau negara yang melakukan pelanggaran tersebut atau yang melakukan manifestasi atau ingkar janji tersebut akan dikenakan sanksi-sanksi, mungkin seperti ganti rugi ataupun pemutusan hubungan diplomasi dengan negara yang melakukan kesepakatan dengannya. Atau bahkan yang lebih buruknya, negara yang melakukan manifestasi atau melanggar isi daripada perjanjian atau kontrak akan dilaporkan atau digugat ke WTO atau World Trade Organization, yaitu sebuah badan atau organisasi internasional di dalam hubungan perdagangan di bawah naungan PBB, atau bahkan dibawa atau digugat ke pengadilan arbitrasi internasional. Dan bahkan mungkin yang lebih buruknya adalah
negara yang melakukan pelanggaran tersebut atau wan prestasi tersebut atau ingkar janji tersebut akan dikucilkan di dunia internasional. Tidak ada lagi negara yang ingin melakukan hubungan kerjasama di dalam bidang perdagangan atau jual beli dengan negara yang sudah terbukti melakukan wan prestasi atau melanggar isi daripada perjanjian kontrak yang telah mereka sepakati sendiri. Ketika kita berbicara mengenai dasar hukum di dalam hubungan perdagangan internasional ini, ada dua hal penting, yaitu yang pertama adalah kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan hubungan perdagangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mungkin peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan atau organisasi internasional di bidang perdagangan, yaitu WTO atau World Trade Organization. Maka dua hal itulah yang mungkin menjadi dasar hukum yang paling penting di dalam hubungan perniagaan atau perdagangan internasional. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi daripada hukum perdagangan internasional ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk para siswa-siswi SMA yang sudah mau lulus atau sudah di tahun terakhirnya yang bingung mau kuliah di mana, saya sarankan kuliah di Untak aja ya.